warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Allahumma sholli ala man ba'dikan sayyidina maulana Muhammadin alladzi khairul anam wa ala alihi wa sahbihi alladzi nasubbihu bil gulam. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil azim. Hadratul kuroma, para alim, para ulama, para sepuh, wabil khusus yang kami hormati, yang dimuliakan ibunda saya almarhumah ibunya Ijazah lama Ijazah. Beliau selaku pengasuh pondok pesantren Gayam, semoga beliau senantiasa beri kesehatan lahir batin, umur yang barokah, dan semoga kita semua mendapatkan berkah ilmu beliau. Dan yang kami hormati adalah panjenenganipun Al Karim, kakak ipar kita Gus Ali Anwar Al Hafidh, dan yang saya hormati seluruh dari teman-teman yang khidmah menyiapkan tempat papan palengga rutinan setiap malam Jumat. Semoga semua yang khidmah dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua yang ahli khidmah di pondok pesantren atau di markas Sabilul Taubah senantiasa dimudahkan untuk ziarah ke Mekah Madinah. Amin Allah. Dan yang kami hormati seluruh jamaah, baik jamaah yang online, jamaah yang offline, yang hadir langsung maupun yang online. Semoga semua jamaah yang hadir dan yang online dinaikkan derajatnya oleh Allah, hidupnya diberikan, dimudahkan semua urusan-urusannya, dan semoga diberi kesehatan lahir batin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam yang luar biasa ini kita semua dapat berkumpul, walaupun kita tidak berkumpul secara jasad, secara langsung, kita negara, tapi alhamdulillah luar biasa. Panjenengan semua tetap istiqomah. Semoga keistiqomahan panjenengan membaca sholawat kepada Rasulullah itu menjadikan panjenengan semua benar-benar dicintai oleh Rasulullah, dan kelak bisa bersama berkumpul di surganya Allah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah, sing jelas kula kangen kalian panjenengan sedoyo. Tapi kula nggih matur suwun panjenengan, walaupun mungkin tidak ada saya di rumah, saya masih melaksanakan rukun Islam, saya masih berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kula berusaha notong ibadah kula, panjenengan tetap istiqomah teng dalem teng markas Sabilul Taubah. Kula matur suwun sangat kalian panjenengan. Mugi-mugi perkumpulan panjenengan iki estu-estu dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Karena yang terpenting dalam setiap amaliyah kita itu adalah istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Al-istiqomah tajlibul karomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 keistimewaan, 1000 karomah, dan istiqomah akan menarik kelebihan-kelebihan dalam diri panjenengan. Mugi-mugi panjenengan sedoyo mengke gesane tambah sae, uripe tambah barokah, lan yang paling penting mugi-mugi senantiasa dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Terus sedaya ingkang kita lampahi kaya panjenengan mungkin tetap berusaha istiqomah di bawah Galvalum, walaupun mungkin tidak ada saya. Panjenengan semua tetap berusaha istiqomah menjadi tim hadroh, istiqomah menjadi tim kopi, istiqomah menjadi satgas, istiqomah di bawah sorsengon. Tanpa panjenengan sadari, semua yang kita lakukan ini adalah semata-mata untuk menyemangati diri kita agar kita itu semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pulau berupaya mencari waktu, meluangkan biaya mencari waktu untuk pergi ke tanah suci. Ini juga bukan karena hanya kita itu mencari sekedar gelar atau apa, mungkin konek mulai ginti celuk abah haji idam apa piye mboten. Tapi sedoyo ingkang kita lampahi ini, semua ini adalah semata-mata karena kita berusaha untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang itu mampu bertakwa, jenengan iku ya mampu istiqomah teng sorsengon, melok pengajian saniki Gus Ali, kemarin Gus Delhar, ada ilmu apa panjenengan ambil, jenengan lakukan di rumah, jenengan solawatan, jenengan merasakan ketentraman, kemudian jenengan berusaha meminimalisir kemaksiatan panjenengan, memaksimalkan ibadah panjenengan. Semua ini adalah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan arti takwa ketika panjenengan pernah belajar di kitab Al-Mabadi'ul Falahiyah. Takwa itu terdiri dari beberapa huruf. Ada 4 huruf. Yang pertama adalah tak. Tak di sini bermakna tawadhu. Artinya kalau panjenengan memang berusaha untuk menjadi orang yang takwa, panjenengan harus berusaha tawadhu. Rendah hati. Rendah hati. Sopan santun, memiliki sifat sopan santun. Makanya saya mohon untuk seluruh jamaah Sabilul Turbah, jangan sampai kita itu semakin istiqomah bersolawat, kita itu semakin istiqomah mengaji malam Selasa, bersolawat malam Jumat. Jangan sampai kegiatan-kegiatan seperti ini menjadikan kita itu semakin takabur, semakin ujub, atau bahkan kita itu semakin merasa benar. Itu jangan sampai. Karena tujuan perkumpulan-perkumpulan seperti ini, tujuan saya beribadah ke tanah suci, ini bukan hanya sekedar gelar. Bukan hanya kita itu agar dipanggil orang yang luar biasa, kita itu dipuji orang, dihormati orang. Tidak. Manusia di dunia ini tidak butuh penilaian sesama manusia. Tapi manusia di dunia ini membutuhkan kedekatannya kepada Sang Penciptanya. Itu tujuan manusia hidup di dunia. Makanya perintahnya Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan jin manusia tidak ada tujuan lain kecuali untuk ibadah kepada Allah. Dan ibadah ini ketakwaan. Paham ya? Ini kula yo rada angel ngaji ning live ngeten iki mboten biasa. Biasanya kan ngaji nek wong-wong ngoten iki. Jadi tujuane jenengan nderekaken Sabilul Turbah, jenengan nderekaken sing tuturur. Ini adalah ibadah. Dan sesuai konsep, manusia memang diciptakan hanya tidak ada tujuan lain illa liya'budun, kecuali dia itu disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang itu sudah paham arti takwa, tak di situ bermakna tawadhu. Tawadhu. Artinya orang itu semakin rendah. Maksudnya rendah itu tidak napa nggih? Mboten kok wong niku wau cilik ati napa pripun mboten. Maksudnya dia itu semakin rendah hati. Tapi mboten cilik ati. Cilik ati karo rendah hati kan beda, Cik, ya. Nah, kalau rendah hati dia itu merasa dirinya ini ya seorang hamba yang masih butuh terhadap penciptanya. Itu rendah hati. Dan cilik hati kan minder. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang kecil hati, tidak. Kita harus pede, aku santri, aku jamaah SD. Aku insya Allah iso urip, aku mesti iso mulyani wong tuaku, aku iso mesti ngejak wong tuaku ning tanah suci, aku mesti iso munggah derajate wong tuaku. Ya, mesti seperti itu, tapi jangan pernah melupakan tawadhu, rendah hati. Artinya kita ini bukan siapa-siapa tanpa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memiliki sopan santun terhadap guru kita, terhadap orang yang lebih tua daripada kita, terhadap orang-orang yang mengajari kita. Itu tawadhu, itu penting. Tawadhu. Jangan sampai kita itu sudah diberi anugerah oleh Allah, mungkin kekayaan, mungkin ilmu, mungkin ketampanan, mungkin kecantikan, kita semakin arogan, semakin merasa diri kita itu lebih, bahkan naudzubillah dzalik, jangan sampai kita itu merasa semua nikmat itu karena kecanggihan kita sendiri. Artinya kita harus berusaha untuk tawadhu, selalu rendah hati. Itu tak pada huruf tak, pada lafaz takwa. Jadi huruf tak pada lafaz takwa.
Setelah itu takwa. Setelah tak ada huruf namanya qaf. Qaf di sini dimaknai qanaah. Artinya kalau seseorang itu benar-benar bertakwa kepada Allah, dia harus qanaah. Qanaah itu apa? Ridho, sabar, menerima, dan syukur. Nah, ini juga sulit. Nah, makanya panjenengan semua yang sudah bermajelis, sudah bersolawat, sudah ngaji, panjenengan harus qanaah. Saya sering menyampaikan, nikmat kita itu jangan diukur dengan nikmat teman kita. Cobaan kita jangan diukur dengan cobaan teman kita. Karena selera kita pun sudah berbeda. Hobi kita pun sudah berbeda. Apalagi masalah nikmat, apalagi masalah ujian. Kita harus berusaha ridho. Loh, ini kok seperti ini? Kenapa? Mungkin kok yang mungkin katakanlah semisal contoh ya contoh ini kenapa ini kok yang haji ini kok berkali-kali ini adalah Haji Mustafa. Contoh mungkin ini kenapa ini kok yang viral saat ini adalah Danu ataupun Syahrul Badol ataupun siapa. Ini kenapa ini? Mungkin yang kaya pada waktu hari ini adalah yang masyhur mungkin di kalangan kita adalah siapa, atau Haji Begi atau siapa ya sih, atau Haji Mustafa atau apa. Lah, ketika orang itu sudah memiliki konsep takwa dalam dirinya, dia mampu qanaah, ridho di dalam dirinya. Ya memang ini saya, jatah dari Allah ya memang seperti ini. Jatah dari Allah, mungkin saya itu belum seviral Syahrul Asy'ari Badol. Mungkin saya belum seviral Danu. Karena memang kelebihan. Mungkin Allah lebih ridho meletakkan kelebihan suara bagus itu pada Danu dan pada Badul. Mungkin saya bagiannya yang lain. Mungkin aku ini ngudek kopi. Mungkin ini aku nyapu. Nah itu. Ya contoh kayak saya di sini mungkin harus menjadi orang yang nomor satu sepertinya halnya di Sabtu Toba sih. Bagian vokal, bagian nomor. Terus akhirnya ada imam neng Medina. Aku pengen jadi imam sih. Jadi kan yuk malah loro kabeh awake dhewe. Gitu. Wis loro kabeh. Kita akan sakit semua. Maka dari itu ketika seseorang itu mampu bertakwa, selayaknya dia itu harus qaf di situ adalah bimakna qanaah. Dia ridho, sabar, menerima. Karena semua nikmat itu tergantung penerimaannya. Kamu itu mampu bersyukur atau tidak tergantung penerimaan panjenengan. Sebesar apapun, tapi kalau kamu dalam penerimaannya sudah keliru, besar, nominalnya besar, atau nilainya besar, tapi dalam penerimaanmu sudah keliru, itu kamu kira itu jatah untuk kemaksiatanmu atau apa, penerimaanmu salah, kamu tidak akan menjadi orang yang qanaah dan tidak akan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang pertama adalah tawadhu, yang kedua adalah qanaah. Jadi semakin kita itu mendapatkan nikmat dari Allah atau apapun itulah bentuknya, tawadhu, setelah itu qanaah. Kita mampu menerima, benar-benar menerima dengan baik. Ridho dan mampu menerima. Setelah qaf ada wawu. Wawu di situ adalah maknanya waraun. Artinya ketika seseorang itu memang benar-benar sudah bertakwa kepada Allah, ngaji istiqomah, sholatan istiqomah, dia ingin menaikkan grade-nya. Saya ini gimana tidak hanya menjadi jamaah yang sekedar menggoyang-goyangkan tangan saya, atau gimana sekedar jamaah sing penting teko sesuk wayahe mendem-mendem neh, wayahe ngepil-ngepil neh, wayahe maksiat-maksiat neh, utawa wayahe gendaan aku sesuk ya wis rangkul-rangkulan neh. Iki piye? Lah, kamu harus benar-benar paham akan makna takwa. Tujuannya sampean ngaji ning kene iki ora kok sampean gen sugih apa piye, tapi jenengan gen dadi wong takwa ning Gusti Allah. Lah, ketika jenengan bertakwa apa? Waraun. Jenengan memiliki sifat wirai, menjaga diri, perkara yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Malah hati-hati, wah aku kira ngaji, tujuanku ngaji kita apa ya? Tujuanku ini ngaji bertakwa kepada Allah, iya toh? Kayak tujuannya menungso diciptakan ini memang tidak ada yang lain illa liya'budun, kecuali beribadah. Lah, ketika seseorang itu sudah ngaji, sudah apa, dia harus berusaha waraun untuk mencapai ketakwaan ini tadi. Nek wong kuwi mangkok ora berusaha ngusaha nih, penting angger teko
Angger teko syukur-syukur engko dipanggil karo Guse entuk sangu, syukur-syukur entuk sarung dipanggil karo Gus Ali dan sebagainya. Kalau kita hanya sekedar seperti itu, kita tidak mengupayakan, ya jangan salahkan ketika ajal lebih dulu menghampiri daripada hidayah. Makanya ketika seseorang itu sudah nyaman di majelis taklim, dia harus berusaha mengupayakan. Kok tambah nikmati, kok randui sifat wirai, bahaya. Contoh paling mudah, dulu nggak kaya, dia nggak kenal karaoke. Dulu nggak kaya, dia nggak kenal perjudian. Dulu nggak kaya, dia nggak kenal wanita. Setelah kaya, dia tahu perjudian. Setelah kaya, dia tahu wanita. Setelah kaya, dia tahu karaoke. Artinya, nikmat dari Allah ini tidak dibarengi dengan ketakwaan. Karena kalau dia dibarengi dengan ketakwaan, semakin kaya dia semakin tawadhu. Paham nggak ya? Semakin kaya dia semakin qanaah, menerima ridho akan pemberian Allah. Semakin kaya dia akan semakin waro'un, mirai, menjaga diri. Oh, ini harus saya tasarufkan dengan baik. Paham ya, Cik? Jadi seperti itu. Dan setelah wawu pada takwa, nanti kamu tulis takwa, itu ada ya. Ya di situ adalah yakin. Bimakna yakin. Artinya apa? Kamu harus semakin yakin, mantap, tanpa ada keraguan sedikit. Bahwasanya ketika saya melakukan ibadah ini murni karena Allah Subhanahu wa taala dan saya berusaha meningkatkan ketakwaan saya kepada Allah. Saya yakin degengane pusat. Semua urusan saya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Jadi artinya runtutannya, kita itu manusia, tujuan manusia diciptakan di dunia ini tidak disuruh agar viral di dunia, tidak disuruh agar kaya raya atau apa. Karena kita harus berusaha sebaik mungkin. Adapun kaya, adapun viral, adapun bagus suaranya, adapun ganteng wajahnya, adapun cantik wajahnya, semua ini adalah minallah. Wa ma min nikmatin fa minallah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Semua nikmat di dalam diri kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika kita itu sudah mampu berusaha seperti itu, ini tujuan hidup akan sampai sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dadi nek jenengan kuwi wis iso tawadhu, iso qanaah, iso wirai, menjaga diri, dan panjenengan bisa yakin, oh tidak apa-apa, saya ini dijatuhkan oleh orang, dibully orang, asalkan saya tetap berusaha menuju ketakwaan kepada Allah. Pengajian di ST ini adalah sarana mencari ilmu agar saya semakin baik. Sholawatan di ST ini adalah sarana saya berusaha mencintai Rasulullah agar saya menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah. Wes, mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Kamu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Karena orang yang mulia di sisi Allah bukan orang yang bergelimangan apapun itu, orang yang kebal atau orang yang tidak tahan pukul, orang yang tahan pukul atau orang yang tidak bisa terlukai oleh siapapun, tidak. Tapi orang yang bertakwa kepada Allah. Artinya semoga dibalik ke istiqoman panjenengan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan semua akan dimudahkan, semoga dimudahkan ke tanah suci, mengajak keluarga panjenengan, dan semoga panjenengan semua hidupnya benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk seluruh jamaah yang mungkin sudah mampu mengurangi kemaksiatan dalam hidupnya, dan terima kasih untuk jamaah yang mungkin sudah bisa meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali. Dan kenapa kok kita harus qanaah? Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Kami telah menentukan pembagian nafkah hidup di antara mereka dalam kehidupan dunia. Jadi karo Gusti Allah niku wis ditentok nih nafkahe panjenengan. Ning donya niku nafkahe panjenengan niku wis ditentok nih. Jumlahe iki wong iki pira, Kaji Mustofa iki trailere pira, Mbah Zidni iki pira, Jebor iki pira, iki Igam iki pira jatahe. Ini sudah ditentukan oleh Allah.
Ngoten lho. Kok nek dhewe iso mikir ngoten ya enteng. Kita nggak beban. Karena tujuan kita itu memang ketakwaan. Yus nyambut gawe, sregep, alhamdulillah untuk rezeki, kita tidak lupa dengan hak-hak bisnis kita. Terus pokoknya kita harus cetok uang ketika kita mampu membantu, waktunya ibadah kita ibadah, semua gampang, damai, gitu, damai orang. Dan kenapa kita harus wirai? Wa amma man khofa maqama rabbih wa nahya an nafsa anil hawa. Wa amma man khofa maqama rabbih wa nahya nafsa anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Allah dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, artinya merasa diawasi oleh Allah. Wong kuwi mang kok wirai, dimanapun dia berada, tidak hanya di Sabilut Toba, dimanapun mereka berada, walaupun kondisi sendirian, merasa diawasi oleh Allah. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Janji Gusti Allah jenengan bakal disare surga. Nah, kan targetnya IDKP kan. Inginnya IDW kan ngopi nih IDW sing ning Sorsengon, ning Jalan Raya, ning Galvalum. Ini kita bisa melanjutkan di surganya Allah dengan damai, yang mana di situ kita bisa berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngoten niku. Cek enek waktu? Masih. Dan yakin. Kita harus yakin. Dengan yakin dhisik. Tidak usah sok-sokan seperti gayanya mencari jati diri. Loh, saya tidak ngaji dulu, saya tidak sholawatan dulu, saya harus mencari jati diri dulu. Kata Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin datang kepadamu. Sembahan Gusti Allah ki sembahan sampai awakmu yakin, ora kok awakmu ngenteni jati diri sik terus awakmu lagi ibadah. Iki sing wong ngono kuwi enak ya, wonge teko ya to ya. Wonge teko biasane lingguhe ning sanding akuarium ya, ngarepe akuarium biasane. Lah kok sampean kuwi apa jenenge? Wah aku gak salat sik. Kadang macak super. Aku ki nunggu keyakinan sih. Wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan kepadamu. Mulakno konsepe uang di sadurunge njaluk malah nyembah sik, Pak. Iya kana budu wa iya kanas ta'in. Nyembah hanya kepadamu kami menyembah. Mung ning Gusti Allah. Mari ku njawab pertolongan ya ning Gusti Allah. Nyembah sih, ngoten lho nggih. Lah mila niki padha dulur-dulur sing seneng sholawatan, mugi-mugi ibadah nggih tambah sae. Napa kewajiban-kewajibane dilampahi, ngoten lho nggih. Dan saya memiliki cita-cita pada November nanti, muga-muga sampean sedaya niki katut umroh bareng-bareng, menggawe dhewe iso sowan ning Rasulullah bareng-bareng, ngaji mriki bareng-bareng. Ya Allah, alhamdulillah. Jangan semangat dongo, kudu duwe cita-cita jangan mboten napa-napa. Tujuan kita itu bukan mencari gelar atau mencari pangkat, tidak. Bahkan kita kayak saya ini pulang kok harus kamu kasih tulisan H atau gimana, tidak. Karena semua ini adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting pada malam hari ini Jumat tanggal berapa ini, Ci? Tanggal 30 apa? Mei, tanggal 30 Mei 2024 saya mengajak panjenengan semua untuk mendoakan sahabat-sahabat kita, sama muslim, sama mukmin yang ada di Rafah, Palestina. Semoga diberi kebaikan, keselamatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah dan bala. Dijauhkan dari musibah dan bala. Mungkin itu 15 menit. Kurang 15 menit. Okay. Mungkin itu. Makanya korban. Terus ini ada di situ, Ci. Coba, Ci. Korban itu. Nah, terus bentar lagi kan
walaupun saya nanti keluarga saya ini kayak Gus Ali, Bunyai, Gus Dahar, Ning Nelly, Ning Lia, insya Allah tanggal 5 juga berangkat, tanggal 8 nanti istri saya menyusul. Inilah itu berangkat haji juga, pangestunipun yang tambahipun pangestunipun yang tunggaken sedaya sehat. Terus nopo niku niki ada info kalau panjenengan semua ingin korban di Sabilul Toba, nanti biasanya hari kedua hari raya itu penyembelihannya. Silakan dibawa ke Sabilul Toba. Jadi nanti tetap ada korban. Tetap ada korban di pesantren di Sabilul Toba. Mungkin hari pertama bisa diantarkan, tapi penyembelihannya untuk korbannya jamaah Sabilul Toba pada hari kedua hari raya Idul Adha. Untuk yang menerima, jadi menerima dan menyalurkan. Jadi insya Allah nanti kita bagikan ke masyarakat sekitar markas yang sering kita repotkan pada fakir miskin atau apa, nanti kita sampaikan. Jadi nek sing pengen kurban wedhus nopo lembu kok pengen dibeto teng Sabilul Toba, kula pengen beto teng Sabilul Toba, monggo nanti insya Allah kita siapkan dengan tim satgas dan sebagainya itu di pondok pada hari raya kedua tanggal 18 Juni penyembelihannya 2024 di markas Sabilul Toba. Bisa menghubungi Mas Miftah, Mas Mip itu satgas, dan Mas Farida itu tim media. Nomornya ada, nanti biar di share, tolong nanti masjid ini ditayangkan di di layar, ditampilkan di layar. Nah, gitu ya, tolong minta tak. Lah ini berkorban di Sabilul Toba. Terus kalau yang untuk umroh itu November. Ini saya di sini berusaha ya, selain ibadah kita mendoakan panjenengan semua, semoga November nanti bisa berangkat, khususnya tim hadroh itu semuanya semoga bisa berangkat, dan satgas nanti semoga juga ada beberapa yang berangkat. Dan syukur-syukur kabeh. Nek sing budal nih ya alhamdulillah ya. Amin. Alhamdulillah. Pun niku terus alhamdulillah ini walaupun saya di Mekah, terima kasih untuk di Madinah, walaupun saya sekarang di Madinah Al Munawwaroh, untuk teman-teman yang sudah nyengkuyung ikut membantu renovasi bedah rumah Sabilul Toba yang ada di rumahnya Adik, dan kita lanjutkan di rumahnya Hari Pak Sobirin itu di Sadeng Ponggok, sama di Ngurah Kediri rumahnya Adik ini alhamdulillah. Adapun semisal kok materialnya nggak sama, ini tak umumkan sekalian, kok materialnya nggak sama itu antara rumahnya Adik dan rumahnya itu, jadi semua nominalnya sama, cuma beda material. Kalau rumahnya Adit itu pakai SBS biasa, kalau rumahnya Pak Sobirin itu kayunya diganti semua, itu sudah genteng semua, makanya keramiknya beda, jadi nominalnya itu sama, dan kebesaran rumahnya sudah berbeda, besar rumahnya Pak Sobirin. Kalau Pak Sobirin itu tak buatin kayak dapur di sampingnya itu, jadi tambah luas dulu, nggak ada itu. Jadi nominal habisnya itu sama, cuma materialnya yang berbeda. Karena sini ukurannya volume. Nah, volume tempat itu berbeda. Makanya dari itu nyuwun tambahipun pangestu, alhamdulillah semoga niku dadi amale panjenengan. Dan saya terima kasih untuk jamaah Sabilul Toba yang membantu pembangunan Masjid Sabilul Toba. Semoga semua yang ikut jariyah diberi rizki yang semakin lancar oleh Allah, digantikan dengan rizki yang semakin banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun tambahipun pangestu kula nyantungane ibadah lancar, haji ini mabrur, umroh ini mabrur, lan mugi-mugi ibadah kula niki estu-estu dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Pokoke jenengan optimis ya, tambah semangat, ibadah tambah semangat pun. Ngoten ya. Apa Ci? Yang lupa lagi apa? Coba tanyakan di Sydney itu. Nah, dan pokoknya berusaha istiqomah. Nanti malam Jumat insya Allah Gus Ali tetap masih ada. Apa? Ada masih ngetik. Sudah. Oke, alhamdulillah. Semoga paham dengan apa yang saya sampaikan. Ini saya di Madinah Al Munawwaroh ini. Alhamdulillah, luar biasa. Seneng ae dhewe nek maca sholawat ya Allah. Teng mriku sampai koyo ngono ae dhewe kangen sampai nangis. Alhamdulillah teng mriki iso cedhek karo
Rasulullah. Semoga-moga ade esuk ning surga iki ya iso cedhek karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putih ade niku slamet dunia akhirat. Ngoten nggih. Jadi sekali lagi kita doakan untuk saudara kita sama muslim, sama mukmin yang ada di Rafah, Palestina, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga dijauhkan dari musibah dan bala dan semoga orang-orang yang zalim kepada sahabat-sahabat kita segera diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'afwal 'afwatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma habib lainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin ya Allah. Ya Allah, Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa umratana umratan mabrura wa sa'yana sa'yan maskura wa dzambana dzamban maghfura wa amalana amalan sholihan maqbula wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur akhrijna minadh-dhulumati ilan nur ya Allah. Allahumma ya Allah yasir ziyaratal Makkah wal Madinah marratan ba'da marrah bisihah wal afiyah ma'asalamah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah nyen gampangaken sedaya jamaah sapi tobat baik ingkang hadir langsung maupun ingkang online ya Allah nyen gampangaken ziarah dhateng Mekah Madinah ya Allah. Ya Allah yang paringi sedaya jamaah sapi tobat baik ingkang hadir langsung maupun ingkang online ya Allah yang paringi yuswa umur ingkang barokah ya Allah, rizki ingkang kathah barokah ya Allah, kesehatan lahir batin ya Allah. Ya Allah, mugi-mugi sedaya jamaah sapi tobat baik ingkang hadir maupun ingkang online ya Allah, sedaya ingkang jariyah datang majelis, jariyah datang pondok pesantren Mambaul Hikam 2 ya Allah. Yang lintoni rizki ingkang kangkung kathah ya Allah, yang gampangaken nindakaken ibadah haji datang Mekah Madinah ya Allah, yang timbali keluarga ya Allah, nindakaken ibadah haji datang Mekah Madinah ya Allah, yang gampangaken ya Allah. Ya Allah, mugi-mugi sedaya ingkang khidmah datang sapi tobat datang pondok pesantren Mambaul Hikam 2 Karanggayam ya Allah, yang inggahaken derajatipun ya Allah, yang kabulaken sedaya hajat-hajatipun ya Allah. Ya Allah, dalem wonten Madinah Al Munawwarah nyuwun dhateng panjenengan ya Allah. Ya Allah, datang sedaya yang timbali mriki ya Allah, sedaya jamaah ingkang hadir ingkang online yang timbali yang gampangaken ya Allah, yang takdir sedaya dados yang kang mulya dunia akhirat ya Allah, yang ngapunten sedaya dosa-dosanipun ya Allah, yang paringi hidayah ya Allah. Ya Allah, kula lan sedaya jamaah sapi tobat ingkang hadir maupun ingkang online ya Allah, yang ngapunten sedaya dosa-dosa kita ya Allah. Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil meneruskan membaca sholawat terhadap Rasulullah SAW. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.